Hai semua, bertemu lagi dengan kami di Integrated Learning 5. Sebelumnya, perkenalkan kami dari SMP Regina Pacis Ursulin Surakarta, kelompok 2, kelas 7D, yang beranggotakan saya Eugenius Dimas Prameswardana, nomor absen 10. Saya Gabriela Kadesri Buntara, absen 13. Halo, nama saya Filipus Jonathan Charles Putra Utama, nomor absen 30. Halo, nama saya Kisala Menika, absen 17. Teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang perubahan iklim. Hah? Perubahan iklim itu apa sih? Perubahan iklim adalah perubahan pola dan intensitas unsur iklim dalam periode waktu yang sangat lama. Bentuk perubahan berkaitan dengan perubahan kebiasaan cuaca atau perubahan persebaran kejadian cuaca. Penyebab utama terjadinya perubahan iklim yaitu pemanasan global. Percepatan pemanasan global merupakan akibat dari meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer bumi yang mengubah peran dari efek rumah kaca. Aktivitas manusia juga dapat mengubah iklim bumi. Dan saat ini mendorong perubahan iklim melalui pemanasan global. Loh, kenapa tertarik membahas penanganan perubahan iklim? Karena kami mendengar banyak sekali perbincangan-perbincangan tentang perubahan iklim di dunia, sehingga kami tertarik untuk menggali lebih dalam informasi tentang perubahan iklim. Yuk kita bahas lebih lanjut. Perubahan iklim yang terjadi juga turut disumbangkan dari emisi gas kendaraan bermotor yang mengandung CFC. Jika kita terlalu sering menggunakan kendaraan bermotor, akan banyak produksi gas kendaraan dan meningkatkan risiko menipisnya lapisan ozon di atmosfer. Akibat penipisan lapisan ozon meningkatkan radiasi sinar ultraviolet sinar matahari sampai ke bumi. Hal ini berbagai dampak langsung bagi kesehatan manusia seperti kanker, tumbuhan, dan hewan. Bagi manusia, sinar ultraviolet sangatlah berbahaya bagi kesehatan maupun tubuh. Solusi untuk mengatasi masalah ini adalah mengurangi memakai kendaraan bermotor. Untuk mengurangi gas yang dihasilkan dari asap kendaraan bermotor adalah salah satu penyebab pemanasan global, yaitu karbon monoksida. Semakin banyak kendaraan yang digunakan, kepulan asap akan perlahan naik ke atmosfer dan menumpuk. Akibatnya, pantulan panas dari matahari ke bumi akan kembali ke bumi dan terjadilah pemanasan global. Ada hal yang menarik pada saat perlombaan ultramaraton di Yellow River Stone Forest. Terdapat 21 orang tewas dan 172 pelari hilang yang dilaporkan mengalami hipotermia dan 8 orang cedera. Hal ini disebabkan karena saat sekitar 3 jam setelah pertandingan dimulai, bagian dari pegunungan dilanda hujan es, hujan lebat, dan angin kencang. Akibatnya 21 orang tewas, 172 pelari hilang, dan 8 cedera di Gangsu Sabtu 22 Mei 2021. Selain itu, kematian para peserta lomba ultramaraton tersebut telah memicu kemarahan publik di media sosial Cina. Nah, ternyata akibat dari perubahan iklim itu dahsyat juga ya. Seharusnya pemerintah mengantisipasi sebelum perlombaan tersebut dimulai dengan bertanya kepada organisasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika di Cina, agar jika akan terjadi bencana alam, mereka tahu dan dapat menunda acara tersebut untuk sementara waktu. Oke, selanjutnya kita akan berpindah dari negara Cina ke Indonesia ya. Karakteristik negara kita ada bermacam-macam, contohnya yaitu negara kepulauan, terletak di garis khatulistiwa, beriklim tropis, berada di antara 2 samudra dan 2 benua, serta dilalui jalur pegunungan dunia. Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap perubahan iklim. Contohnya saja letak geografis Indonesia menjadi negara yang memiliki iklim tropis, di mana perubahan iklimnya dipengaruhi oleh angin musim yang menyebabkan 2 musim di Indonesia, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Selain itu, sejumlah kota di dunia akhir-akhir ini juga pernah dilanda banjir yang diduga akibat perubahan iklim. Salah satunya adalah kota Pontianak yang tak luput dari dampak negatif perubahan iklim, yaitu banjir dan kebakaran lahan.
Semakin berjalannya waktu, wilayah yang terendam banjir semakin meluas. Bahkan saat hujan terjadi beberapa jam saja, kota Pontianak sudah digenangi banjir yang ketinggiannya 20 cm sampai 50 cm. Saat ini dampak perubahan iklim sudah terasa di Pontianak, yakni terjadinya genangan karena kenaikan muka air laut. Dari permasalahan tersebut, salah satu penyebab perubahan iklim adalah rusaknya kawasan hutan dan gambut. Maka dari itu, BPDB melakukan kegiatan sesuai dengan pasca latihan, seperti mengurangi sampah-sampah, memperkuat pencegahan kebakaran lahan, dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Wah, menarik sekali pembahasan tadi ya. Coba sekarang kita bahas dalam bahasa Inggris. Adelia penguins can only be found along the coast of the Antarctica. They are among a variety of seabirds that can be found distributed mainly in the cooler climates of the far south, along with the South Polar skua, snow petrel, and emperor penguins. Living on one of the coldest continents in the world, Adelia penguins live primarily on small animals found in subantarctic environments, such as the glacial squid, Antarctic krill, Antarctic silverfish, sea squirrel, and ice squirrel. Adelia penguins are found only on beaches, rock cliffs, and the edge of Antarctica where temperatures are very low. Sexual maturity for Adelia penguins is reached at the age of 3, although many do not actually start mating until they are 8 years old. Climate change is causing the ice in this area to melt. The reason is, when the ice melts, the krill population decreases and penguins have to migrate from their natural habitat in search of alternative food sources. As a result, it makes it difficult for penguins to settle down and mate during the breeding season, because sometimes they lack food. The solution is not to manage the disposal of industrial gases, because factory exhaust fumes increases earth temperature and eventually melt polar ice. Seru juga ya berbicara tentang perubahan iklim. Jadi perubahan iklim adalah terjadinya perbedaan kondisi atau perubahan pada iklim, curah hujan, atau suhu udara yang signifikan dalam jangka waktu tertentu. Tentunya hal ini membutuhkan penanganan yang cepat oleh seluruh warga dunia. Nah, apa ya yang bisa kita lakukan? Teman-teman, kita bisa mulai dari diri sendiri. Dimulai dari hal yang mudah, seperti yang sering kami dengar adalah 3R. Reduce, reuse, recycle. Reduce adalah mengurangi penggunaan barang atau material yang digunakan sehari-hari agar dapat dimanfaatkan secara efektif untuk mengurangi pula sampah yang dihasilkan. Contohnya, reduce adalah kita mengurangi penggunaan botol plastik dengan memakai tumbler. Reuse menggunakan kembali barang atau material. Contohnya, penggunaan serbet dari kain daripada menggunakan tisu. Recycle adalah mendaur ulang barang atau material agar mampu dimanfaatkan kembali untuk keperluan lainnya, seperti menggunakan botol plastik untuk kerajinan tangan. Kedua, kita harus mengurangi penggunaan listrik, karena listrik merupakan salah satu sumber panas yang berarti menyumbang pada peningkatan suhu bumi. Ketiga, kita harus menghemat pemakaian air, karena dengan tidak membuang-buang air, maka volume air di saluran buang yang tinggi tidak menjadi salah satu penyebab banjir, selain karena kebiasaan buang sampah sembarangan. Dengan adanya perubahan iklim yang sangat signifikan dan tidak menentu, maka jaga diri kita dan lingkungan kita dengan baik. Mari kita belajar mengenal perubahan iklim dan mencegahnya dari hal-hal yang kecil. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Mau tunggu sampai bumi benar-benar rusak? Ayo lakukan sebelum terlambat. Untuk semua yang nonton video ini, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya. Karena dengan subscribe channel ini, kalian akan mendapatkan video menarik lainnya loh. Penasaran kan? Yuk ikuti channel kami, tetap semangat ya untuk menjalani hari-harinya. Salam Salam Serviam.